Roma 1 ayat 16 dan 17. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah berita tentang Kristus. Injil adalah berita gembira bahwa Tuhan menyelamatkan umatnya. Berita sukacita bahwa Yesus Kristus, firman Allah, telah menjadi manusia, menyelamatkan umat manusia, menebus dosa dunia, sehingga orang-orang yang percaya, orang-orang yang menerimanya beroleh anugerah keselamatan. Orang yang percaya akan diselamatkan. Itulah kekuatan Allah. Itulah Injil yang merupakan kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oleh karena percayanya, maka dia diselamatkan. Itu yang menjadi alasan Allah untuk menyelamatkan dia. Karena percayanya, karena imannya, karena dia percaya kepada pekerjaan Allah, percaya kepada karya Allah, di mana dia telah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Sehingga orang yang percaya kepada karya Allah ini, itu dibenarkan. Oleh karena dia dibenarkan, maka dia diselamatkan. Pertama-tama orang Yahudi juga orang Yunani. Kenapa orang Yahudi pertama? Karena orang Yahudi adalah bangsa pilihan Allah. Dan juru selamat itu berasal dari bangsa pilihan Allah, bangsa Yahudi. Yesus sebagai manusia berasal dari bangsa Yahudi. Dan firman Tuhan berkata, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Tuhan itu berbicara kepada umat manusia itu lewat bangsa Yahudi. Para nabi berasal dari bangsa Yahudi. Sebab Allah telah berkenan kepada satu bangsa itu, yaitu berasal dari Abraham, memperanakkan Ishak, memperanakkan Yakub, dan Yakub memperanakkan 12 suku Israel. Abraham, Ishak, dan Yakub adalah orang-orang beriman. Dan suku Israel adalah keturunan dari orang beriman. Dan dari sanalah keselamatan datang. Dari sanalah firman Allah datang. Dari sanalah kasih karunia Allah datang kepada umat manusia yang percaya. Kemudian setelah keselamatan itu datang, berasal dari Israel, itu mengalir kepada kita, sampai kepada kita, sampai kepada orang Yunani, dan kepada kita bangsa-bangsa. Sebab di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Injil itu berisi tentang kebenaran Allah. Bahwa di dalam Injil itu ada karya Allah. Ada karya penebusan, ada pengampunan. Ada kematian Kristus untuk dosa, ada kebangkitan, ada kenaikan Kristus, ada janji-janji Allah.
Bahkan Yesus Kristus itu juga penggenapan daripada janji Allah sebelumnya, yaitu di dalam perjanjian lama, di mana Allah berjanji akan mengutus juru selamat, akan mengutus penolong, pembebas bagi umat manusia. Orang benar akan hidup oleh iman. Kita yang percaya kepada Yesus dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan karena kepercayaan kita kepadanya. Dan oleh kebenaran itu maka kita diselamatkan. Dan kita yang percaya, kita yang dibenarkan akan hidup oleh iman, akan hidup oleh percayanya kita kepada Yesus. Kita akan hidup sampai kepada kehidupan yang kekal. Di dunia ini kita akan benar-benar hidup. Sebab di dunia ini, kalau manusia tanpa Yesus, itu tidak benar-benar hidup. Dia tidak benar-benar hidup. Dia hanya menunggu waktu. Kalau tanpa Yesus, dia hanya menunggu waktu untuk masuk dalam penghukuman. Karena dia menanggung dosanya sendiri. Dia tidak percaya, dia tidak menerima juru selamat. Jadi sekalipun dia menjalani kehidupan di dunia ini, dia tidak benar-benar hidup. Bahkan apa yang menjadi potensi dalam dirinya itu tidak akan maksimal. Tidak akan maksimal. Karena apa? Potensi dalam dirinya, talenta itu seharusnya itu dikembalikan kepada Allah untuk memuliakan Allah. Jadi semestinya kehidupan yang dia jalani itu adalah hidup untuk Allah, hidup untuk Tuhan. Dan Tuhan memandang itu sebagai kehidupan yang sejati. Ketika kehidupan itu dipersembahkan kepada Allah, mempermuliakan nama Tuhan. Itulah kehidupan yang sejati. Dan kehidupan yang sejati itu hanya dapat diterima ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Percaya kepada Dia, berjalan bersama dengannya, hidup beriman. Sehingga kita orang percaya ini, yang sudah dibenarkan ini akan hidup oleh iman. Dan sampai kepada kehidupan yang kekal. Kehidupan itu tetap menyertai kita. Sebab Kristus sendiri adalah kehidupan itu. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yesus Kristus adalah sang kehidupan itu. Sehingga ketika kita hidup di dunia, percaya kepada Dia, maka kehidupan itu menyertai kita. Kehidupan sejati itu menyertai kita. Kehidupan yang ilahi itu menyertai kita, yaitu Yesus Kristus. Sehingga ketika kita selesai dengan dunia ini, meninggal, ketika kita mati, maka kehidupan itu yang menyertai kita selama hidup di dunia itu juga akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dia tidak akan meninggalkan kita. Kehidupan itu akan tetap melekat kepada kita. Kehidupan yang dikaruniakan oleh Kristus. Yesus Kristus adalah kehidupan kita. Kita orang-orang percaya dan kita dibenarkan dan kita hidup oleh iman kita. Iman karena percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam.